Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Diah Anggelia. Saya merupakan guru sekolah dasar SD Negeri 04 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan analisis komprehensif dari 4 jurnal ilmiah yang relevan dengan konteks pendidikan di sekolah tempat saya mengajar sebagai tugas satu mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Keempat jurnal yang dianalisis terdiri dari 3 jurnal terindeks Sinta dan 1 jurnal internasional bereputasi Scopus yang membahas isu sosial budaya, pendidikan multikultural, teknologi informasi komunikasi, dan strategi pembelajaran berbasis penelitian. Jurnal pertama terindeks Sinta berkaitan dengan isu sosial politik dan sosial budaya yang saya ambil yaitu berjudul Pengaruh Konteks Sosial Budaya dalam Pembelajaran Berpidato dari Jurnal Pendas, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar dengan penulis Ulfa Zahira Sudirman, Husna Ariyanti, Abdul Halik tahun 2025. Berikut hasil analisis jurnal tersebut. Poin pertama berkaitan dengan konteks dan urgensi masalah. Nah, pada jurnal ini membahas pentingnya kemampuan berbicara sebagai kebutuhan utama dalam interaksi sosial. Kemampuan berpidato bukan hanya sarana komunikasi formal, tetapi juga memberikan dampak praktis bagi pengembangan potensi ekonomi dan kepercayaan diri siswa. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kesulitan siswa dalam berpidato mencakup 2 dimensi, yaitu faktor linguistik yang berkaitan dengan pengucapan, intonasi, dan kosakata. Kemudian faktor nonverbal berkaitan dengan postur tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah. Rasa cemas dan gugup menjadi hambatan signifikan yang menghalangi penggunaan unsur verbal dan nonverbal secara optimal. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan hubungan timbal balik antara budaya dan komunikasi, di mana jurnal menekankan bahwa budaya dan komunikasi saling berinteraksi dalam hubungan resiprokal, di mana budaya tidak hanya mempengaruhi pola komunikasi, tetapi sebaliknya komunikasi juga mempengaruhi perkembangan budaya itu sendiri. Budaya menyediakan kerangka bagi individu untuk mempelajari keterampilan komunikasi dengan cara yang dianggap bermakna dalam konteks mereka. Nah, interaksi timbal balik ini sangat penting karena budaya menjadi fondasi utama dalam komunikasi. Kemudian, poin yang ketiga yaitu peran budaya dalam membentuk gaya komunikasi. Nah, jurnal mengidentifikasi 3 alasan utama mengapa budaya mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, budaya mengajarkan aturan, ritual, dan prosedur yang bermakna dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, budaya memperkuat nilai-nilai yang diungkapkan dan dihargai oleh anggota komunitas. Kemudian yang ketiga, budaya mengajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara tepat. Nah, setiap budaya mendukung gaya komunikasi tertentu yang dianggap ideal dalam konteks budaya tersebut. Kebudayaan bertindak sebagai perekat yang mengikat dan mempersatukan masyarakat, serta berperan penting dalam membentuk persepsi kolektif dalam masyarakat. Kemudian poin yang keempat berkaitan dengan pengaruh bahasa ibu terhadap pembelajaran. Nah, di dalam penelitian dalam jurnal ini menemukan
bahwa siswa bilingual sering mencampurkan bahasa ibu dengan bahasa Indonesia dalam pembelajaran berpidato. Contoh konkret yang disajikan adalah siswa Sunda yang menyisipkan kata-kata seperti teh, mah, dalam pidato mereka. Nah, fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Satu, tidak semua siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Yang kedua, orang tua sebagai figur utama yang ditiru oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga, lingkungan bermain yang dominan menggunakan bahasa ibu. Yang keempat, kebijakan sekolah yang sering menggunakan bahasa ibu dibanding bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa ibu memiliki pengaruh kuat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian poin yang kelima, dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara, di mana jurnal mengidentifikasi pertukaran gagasan, kecemasan berbicara, dan tugas dalam menyampaikan gagasan sebagai faktor utama. Nah, kecemasan berbahasa dimanifestasikan melalui gejala fisik seperti detak jantung meningkat, telapak tangan berkeringat, sesak napas, mulut kering, ketegangan otot, gemetar pada anggota tubuh, suara gemetar dan serak, bicara cepat dan tidak jelas, serta kesulitan berkonsentrasi. Nah, jurnal menjelaskan bahwa ini adalah respon alami tubuh terhadap ancaman, di mana sistem saraf simpatik diaktifkan dan kadar adrenalin meningkat. Kemudian poin yang keenam, terkait implikasi pendidikan, di mana jurnal menekankan bahwa dalam pembelajaran berpidato, penting untuk mempertimbangkan latar belakang sosial budaya siswa, di mana pendidik harus menerapkan pendekatan yang sensitif budaya yang mengakui dan mengakomodasi perbedaan bahasa dan norma komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan metode pengajaran yang memungkinkan siswa menggunakan bahasa ibu sebagai alat bantu transisional dalam merangkai pidato dalam bahasa Indonesia. Selain itu, mengajarkan strategi untuk mengatasi kecemasan berbicara yang disesuaikan dengan konteks budaya siswa sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan konteks di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 04 Pontianak Timur? Nah, di sekolah tempat saya mengajar, itu berada di lokasi yang memiliki keragaman budaya dengan siswa dari berbagai etnis. Ada etnis Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, dan lainnya. Nah, setiap kelompok etnis ini membawa latar belakang bahasa dan norma komunikasi yang berbeda. Nah, berikut strategi praktis yang bisa saya lakukan. Yang pertama, saat mengajar keterampilan berbicara, saya mengakui bahwa siswa dari keluarga Dayak mungkin lebih nyaman dengan bahasa Dayak. Siswa dari keluarga Tionghoa dengan bahasa Hakka, misalnya. Jadi, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia itu memerlukan pendekatan gradual dan sensitif. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran berpidato, saya tidak akan mengoreksi siswa dengan keras jika mereka mencampurkan bahasa ibu dengan bahasa Indonesia, melainkan secara halus, membimbing penggunaan bahasa Indonesia yang tepat sambil tetap menghormati identitas budaya mereka. Kemudian, strategi yang ketiga, yaitu dalam mengatasi kecemasan berbicara, disesuaikan dengan konteks budaya. Misalnya, beberapa budaya menekankan keseruan dalam kelompok kecil sebelum tampil di hadapan publik. Nah, saya memberikan kesempatan latihan berpidato dulu dalam kelompok sebaya. Kemudian yang keempat, pembelajaran tentang struktur pidato dan penyampaian dihubungkan dengan nilai
nilai komunikasi lokal Pontianak, sehingga siswa memahami bagaimana budaya mereka menginformasikan gaya komunikasi yang otentik. Baik, kita lanjut pada jurnal kedua dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Nah, pada jurnal kedua ini saya ambil dari jurnal Pendas, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, dengan judul Pengaruh Pendidikan Multikultural terhadap Sikap Toleransi Beragama Siswa di Sekolah Dasar. Nah, penulisnya yaitu Enzi Selin, Linda Zakia, dan kawan-kawan tahun 2025, di mana dengan menggunakan metode studi literatur dengan sintesis 10 artikel dari tahun 2023 sampai 2025. Ikut hasil analisis poin penting dari jurnal kedua ini. Poin yang pertama terkait konteks pluralisme, di mana jurnal membuka analisis dengan mengakui bahwa Indonesia adalah negara maritim dengan ribuan pulau serta berbagai latar belakang ras, agama, suku, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan. Nah, jika keberagaman tidak dikelola dengan baik, potensi konflik sosial sangat besar. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membina generasi muda sebagai warga negara yang toleran dan inklusif. Oleh karena itu, pendidikan multikultural bukan pilihan tetapi keharusan dalam konteks Indonesia. Kemudian pada poin kedua, konsep multikultural, di mana jurnal menekankan bahwa multikulturalisme sebagai solusi yang tepat karena memiliki konsep keragaman budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang multinasional. Pendidikan multikultural dapat menanamkan dan mengubah pola pikir siswa agar sungguh-sungguh dalam menghargai keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Lebih dari itu, pendidikan multikultural menjadi elemen penting dalam membangun bangsa yang harmonis dan toleran di tengah pluralisme yang ada. Kemudian poin yang ketiga, terkait toleransi beragama. Nah, pada jurnal diberikan definisi toleransi beragama, yaitu sebagai toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakini. Nah, setiap individu harus diberikan kebebasan dalam meyakini dan memeluk agama yang dipilih sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, secara fundamental ini berarti memberikan penghormatan atas pelaksanaan setiap ajaran yang dianut atau diyakini oleh individu lain, dengan tetap mempertahankan keyakinan pribadi. Pada poin keempat dan kelima, jurnal mensintesis 10 penelitian terdahulu dengan temuan konsisten, di mana hasil sintesis penelitian terdahulu menemukan bahwa pendidikan multikultural memiliki pengaruh besar pada penanaman sikap toleransi ras, budaya, sosial, ekonomi, maupun agama. Kemudian pada poin ke-6 terkait strategi implementasi pendidikan multikultural yang efektif, jurnal mengidentifikasi bahwa implementasi pendidikan multikultural yang efektif melibatkan integrasi kurikulum yang holistik berbasis keberagaman dan landasan agama, kemudian pembiasaan yang secara konsisten meningkatkan nilai-nilai toleransi, kemudian metode pembelajaran partisipatif yang melibatkan partisipasi aktif semua siswa, kemudian kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sebagai stakeholder penting, serta melakukan integrasi melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama,
serta pendidikan multikultural dan karakter. Kemudian poin penting ketujuh, kesimpulan dari penelitian jurnal kedua ini, di mana jurnal menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural memiliki pengaruh terhadap sikap toleransi beragama siswa sekolah dasar. Penerapan pendidikan multikultural efektif untuk menciptakan sikap saling menghargai, menghormati keyakinan orang lain, mengurangi diskriminasi, dan meningkatkan kesadaran nilai-nilai toleransi. Nah, keefektifan ini tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh semua warga sekolah yang berpartisipasi aktif. Nah, bagaimana keterkaitannya jurnal 2 ini dengan konteks di tempat saya mengajar di SD Negeri 04 Pontianak Timur? Nah, di sekolah tempat saya mengajar itu merupakan wilayah multireligius dengan siswa dari berbagai latar belakang agama. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, maupun Konghucu. Nah, siswa juga berasal dari berbagai etnis dengan tradisi keagamaan yang berbeda. Nah, berikut strategi praktis yang bisa saya lakukan. Yang pertama, pada pembelajaran IPAS, saya mengintegrasikan materi tentang keragaman budaya lokal Pontianak dengan nilai-nilai toleransi. Misalnya, saat mengajar tentang perayaan hari-hari penting, saya mengajarkan tentang Hari Raya Idul Fitri, Imlek, Hari Natal, maupun tradisi keagamaan lainnya yang ada di Pontianak. Kemudian yang ketiga, melakukan pembelajaran saling menghormati melalui diskusi kelas. Jadi saya membuat pembelajaran yang secara eksplisit mengajarkan siswa untuk menghormati keyakinan agama teman-teman mereka yang berbeda. Nah, pada saat melakukan diskusi kelas, saya menekankan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi persahabatan dan kerjasama. Kemudian yang ketiga, melakukan program buddy sistem multikultural di mana menerapkan sistem teman sebaya dari berbagai latar belakang agama yang dipasangkan dalam proyek pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang keempat, melakukan perayaan keberagaman agama. Dan yang kelima, melibatkan orang tua multireligius. Yang keenam, melakukan integrasi dalam pembelajaran PKN dengan menggunakan pelajaran PKN untuk memperkuat pesan bahwa Pancasila mengakomodasi keberagaman agama dan persatuan Indonesia dibangun atas dasar saling menghormati perbedaan. Baik, sekarang kita lanjut pada jurnal ketiga dengan topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Pada jurnal ketiga ini, saya mengambil dari jurnal edukatif, jurnal ilmu pendidikan, dengan judul Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu pemanfaatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dengan penulis Devani Dwi Rahmadani dan kawan-kawan tahun 2021 dengan metode penelitian studi literatur kualitatif. Berikut analisis poin penting pada jurnal ketiga ini. Poin yang pertama terkait urgensi teknologi informasi dan komunikasi, di mana jurnal mengindikasi bahwa media pembelajaran dirancang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi setiap pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK, terutama pada pendidikan kewarganegaraan sebagai acuan untuk meningkatkan jiwa kebangsaan di tengah perkembangan teknologi global. Kemudian poin yang kedua terkait relevansi TIK dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, di mana jurnal menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan tertentu untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada generasi muda di tengah era globalisasi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi,
Pembelajaran PKN dapat menjadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan digital siswa yang modern, sehingga mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat meskipun di tengah pengaruh teknologi global. Kemudian poin yang ketiga, dibahas tentang jenis TIK dalam pembelajaran, di mana jurnal mengidentifikasi 3 macam ruang lingkup kegiatan dalam pemanfaatan TIK. Yang pertama, TIK sebagai media alat bantu saat proses pembelajaran. Yang kedua, pengorganisiran atau penyusunan data-data dan informasi sekolah menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, menggunakan TIK sebagai layanan pendidikan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan fleksibel. Berikut poin keempat pada jurnal yang ketiga, di mana jurnal menjabarkan teknologi yang biasanya tersedia dan dapat dimanfaatkan di sekolah, yaitu personal komputer, proyektor, televisi, radio, dan internet. Kemudian pada poin yang kelima, jurnal membahas tentang keunggulan TIK, di mana jurnal mengidentifikasi 8 keunggulan TIK. Yang pertama, pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, materi lebih jelas. Yang ketiga, metode lebih bervariasi. Keempat, aktivitas lebih banyak. Kemudian yang kelima, mengaktifkan otak kanan dan kiri. Kemudian yang keenam, pembelajaran melibatkan emosi dan perasaan yang membuat pembelajaran bertahan lebih lama dalam memori. Yang ketujuh, akses informasi lebih luas karena internet memberikan akses informasi yang tak terbatas. Jadi tidak hanya terbatas pada buku perpustakaan. Yang kedelapan, pembelajaran kontekstual, di mana informasi dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kehidupan siswa. Nah, pada poin yang keenam, jurnal ketiga ini membahas tentang tantangan-tantangan implementasi TIK. Di mana tantangannya salah satunya adalah adanya kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa memiliki akses perangkat di rumah. Nah, solusinya dari tantangan ini bisa melakukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi dengan pedagogi yang baik. Dari hasil analisis jurnal ketiga, jika dikaitkan dengan konteks tempat saya mengajar, di mana implementasi TIK di SD Negeri 04 Pontianak Timur masih menunjukkan fasilitas teknologi yang masih perlu pengembangan. Namun ada beberapa strategi praktis yang bisa dilakukan, misalnya yang pertama memanfaatkan media proyektor untuk presentasi visual, kemudian memberikan video pembelajaran pendek kepada siswa, kemudian bisa memanfaatkan fasilitas internet sekolah untuk mencari sumber belajar terkini, kemudian menggunakan strategi-strategi digital pendukung. Dan tak lupa melibatkan orang tua dalam penerapan TIK agar bisa mengkomunikasikan dan memberikan dukungan belajar anak di rumah dengan bijak. Baik, kita beralih pada jurnal yang keempat. Jurnal keempat ini adalah jurnal International Scopus. Topik yang dipilih adalah teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Jurnal ini berjudul Integration of Information and Communication Technology in Secondary Education for Better Learning, a Systematic Literature Review. Jurnal ini menggunakan metode Systematic Literature Review, menganalisis 54 publikasi peer review antara tahun 2008 sampai 2023 dari database Web of Science, PubMed, Scopus, dan ERIC. Jurnal ini dipublikasi pada bulan November 2024. Berikut beberapa analisis poin penting pada jurnal 4 ini. Poin yang pertama terkait latar belakang dan signifikansi penelitian.
di mana jurnal membuka dengan penekanan bahwa dalam era digital, guru diharapkan mengintegrasikan alat-alat ICT untuk meningkatkan metode pengajaran tradisional dengan teknologi modern, di mana integrasi ICT adalah usaha yang kompleks memerlukan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan yang teliti. Pada poin kedua, dibahas terkait prosedur Prisma, di mana seleksi publikasi dengan Prisma dilakukan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu identifikasi 1048 publikasi teridentifikasi dari Web of Science 140 banyaknya, PubMed 194 studi, Scopus 629 studi, dan ERIT 85 studi. Nah, pada tahap kedua dilakukanlah screening 126 studi yang dieksklusikan, meninggalkan 913 untuk review lebih lanjut. Kemudian dilakukan tahap 3, penilaian eligibilitas, di mana 54 studi dipilih untuk analisis. Dan di tahap terakhir, dilakukan quality appraisal GBI atau Joanna Briggs Institute checklist, di mana 40 studi berkualitas dianalisis full text. Kemudian pada poin yang ketiga dibahas terkait kerangka teoritis Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, di mana pada kerangka ini diidentifikasi 4 konstruk utama yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi. Yang pertama performance expectancy, di mana kepercayaan bahwa ICT membantu mencapai hasil akademik lebih baik. Kemudian yang kedua, effort expectancy, kemudahan penggunaan ICT yang terkait. Nah, jika siswa menemukan alat ICT mudah digunakan, mereka lebih mungkin untuk mengadopsi dan mengintegrasikan ke dalam proses belajar mereka. Kemudian yang ketiga, social influence, di mana persepsi tentang keyakinan orang lain mengenai penggunaan ICT. Nah, persepsi ini mendorong siswa mengadopsi alat ICT dan mengintegrasikannya ke rutinitas akademik mereka. Kemudian yang keempat, facilitating condition, di mana tersedianya infrastruktur ICT dan dukungan teknis yang memfasilitasi penggunaan efektif alat ICT. Nah, pada hal ini sekolah perlu berinvestasi dalam infrastruktur yang memadai dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan. Poin penting berikutnya pada jurnal 4 ini adalah terdapat 3 tantangan utama yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian pertama tentang tantangan integrasi ICT. Nah, tantangan pertama terkait knowledge and skill challenges dengan lokasi penelitian di 16 negara termasuk Belgia, Ceko, Afrika Selatan, Malaysia, Spanyol, Eropa, Portugal, Yunani, Meksiko, Cina, Australia, dan USA. Masalah yang diidentifikasi yang pertama, pengetahuan pedagogis dan teknologi guru yang rendah. Kemudian, pengetahuan teknologi yang tidak mendukung kemampuan integrasi, sikap negatif terhadap teknologi, kepercayaan diri yang rendah, praktik pembelajaran yang tidak efektif, serta keterlibatan stakeholder yang rendah dalam pengambilan keputusan. Kemudian tantangan yang kedua, terkait professional development challenges, lokasi penelitian ada di 18 negara termasuk Norwegia, Indonesia, Kanada, Slovenia, Portugal, USA, Cina, Malaysia, Belgia, Tanzania, Singapura, Ceko, Afrika Selatan, Spanyol, dan Australia. Masalahnya yaitu kurangnya pelatihan profesional yang memadai. Kemudian yang kedua, akses terbatas ke peluang pengembangan profesional ICT. Yang ketiga, kapasitas guru terdampak negatif. Dan yang keempat, guru tidak up to date dengan perubahan teknologi. Nah, kebutuhan yaitu peluang pengembangan keterampilan berkelanjutan. Kemudian tantangan yang ketiga, systemic challenges, lokasi penelitian ada di 13 negara, termasuk Tanzania, Pakistan, Indonesia, Meksiko,
USA, Switzerland, Slovenia, Afrika Selatan, Ceko, dan Yunani. Masalah sistemiknya yaitu supply resources yang tidak memadai, kemudian pemeliharaan ICT yang tidak teratur, akses terbatas ke peralatan ICT yang sesuai, kemudian kurangnya formulasi kebijakan ICT yang tepat, dan ketidaksesuaian kurikulum dengan kapabilitas ICT. Dan kesimpulannya, tantangan bersifat multidimensi dan memerlukan solusi yang terkoordinasi. Poin penting berikutnya pada jurnal keempat ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, di mana menjelaskan peran stakeholder. Jadi setiap stakeholder itu memiliki tanggung jawab, peran, dan dampaknya masing-masing. Dimulai dari pembuat kebijakan, kepala sekolah, guru, maupun siswa. Kemudian poin penting berikutnya, jurnal mengidentifikasi alat ICT spesifik dan strategi implementasinya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga. Di mana contohnya untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik, bisa menggunakan strategi seperti menggunakan bercerita digital, kemudian melakukan pencarian informasi online. Nah, pada jurnal 4 ini ditemukan implikasi untuk kebijakan dan praktik integrasi yang efektif itu memerlukan pertama strategi TIK yang menyeluruh, kemudian definisi yang jelas dan dukungan untuk peran semua pemangku kepentingan, kemudian kebijakan yang memungkinkan penggunaan TIK sesuai dengan tujuan pendidikan, serta infrastruktur yang esensial dan perspektif jangka panjang. Nah, berikut relevansinya keterkaitannya dengan konteks tempat saya mengajar. Meskipun jurnal 4 ini fokus pada pendidikan menengah, namun menurut saya prinsip-prinsipnya sangat relevan dan dapat disesuaikan untuk siswa sekolah dasar. Nah, berikut aplikasi praktis yang bisa saya lakukan adalah menunjukkan bahwa teknologi itu memang bisa meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian melakukan strategi implementasi TIK di kelas. Kemudian tentunya melakukan praktik berkelanjutan. Berdasarkan analisis dari keempat jurnal tersebut, saya dapat menyimpulkan temuan-temuan penting. Yang pertama pada jurnal 1 terkait topik sosial budaya, di mana konteks sosial budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap pembelajaran, khususnya dalam komunikasi. Budaya membentuk gaya komunikasi individu, dan guru harus sensitif terhadap perbedaan bahasa dan norma komunikasi siswa dari berbagai latar belakang etnis. Kemudian pada jurnal kedua, saya menemukan bahwa pendidikan multikultural terbukti secara empiris meningkatkan sikap toleransi beragama siswa sekolah dasar. Implementasi efektif memerlukan integrasi kurikulum, pembiasaan nilai-nilai toleransi, metode pembelajaran partisipatif, dan kolaborasi dengan orang tua serta masyarakat. Pada jurnal 3 yang saya pilih, saya menemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu adalah sebuah keharusan dalam pembelajaran modern, termasuk dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun, tentunya harus diintegrasikan dengan bijak. Nah, penggunaan teknologi harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip pedagogis yang baik agar benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Nah, pada jurnal 4, Jurnal International Scopus terkait TIK dalam pembelajaran, ditemukan bahwa integrasi ICT dalam pendidikan memerlukan pendekatan holistik dan sistemik yang melibatkan semua stakeholder yang saling berkaitan dimulai dari pembuat kebijakan, kepala sekolah, guru, maupun siswa. Nah, tantangan utama meliputi kurangnya kemampuan profesional, kemudian keterbatasan sumber daya yang harus ditangani secara terkoordinasi.
Nah, sebagai guru pendidikan dasar, saya berkomitmen untuk mengintegrasikan 3 dimensi pembelajaran. Dimensi sosial budaya, di mana menghargai keragaman bahasa dan norma komunikasi siswa dari berbagai latar belakang etnis, menggunakan bahasa ibu sebagai jembatan menuju bahasa Indonesia, dan mengajarkan keterampilan komunikasi yang kontekstual dengan budaya lokal. Kemudian dilihat dari dimensi multikultural, mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam setiap pembelajaran untuk membangun siswa yang toleran terhadap keberagaman agama, etnis, dan budaya, memastikan bahwa lingkungan kelas adalah ruang yang aman dan menghargai perbedaan. Kemudian dimensi teknologi, di mana saya berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bukan sebagai tujuan akhir. Nah, memastikan penggunaan teknologi selaras dengan tujuan pedagogis dan kurikulum yang berlaku. Nah, saya percaya bahwa ketiga dimensi ini harus berjalan secara sinergis untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan relevan bagi siswa di era digital, sambil tetap menghargai keragaman sosial budaya masyarakat Pontianak khususnya. Demikianlah hasil dari analisis dan poin penting pada masing-masing jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.